Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu seolah menjadi kanvas lukisan abstrak, di mana jingga dan ungu berpadu apik memantulkan sisa-sisa cahaya matahari ke dalam ruang apartemen mewah di lantai 30. Bunga menyesap teh hangatnya, memandang Bayu yang sedang tertawa lepas sambil merapikan dasi di depan cermin. Senyumnya mengembang, merasakan kehangatan yang memenuhi hatinya. 5 tahun pernikahan, dan cinta mereka terasa semakin kuat. Seolah waktu tak mampu mengikisnya, justru memolesnya hingga berkilau. Bayu adalah CEO dari sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun. Sejak awal merintis, Bunga selalu berada di sisinya. Dari hanya menemaninya begadang di kantor kecil, hingga menjadi direktur keuangan yang membantunya mengelola seluruh aset perusahaan. Mereka adalah tim yang sempurna, tidak hanya sebagai sepasang suami istri, tetapi juga sebagai mitra bisnis. Kehidupan mereka nyaris tanpa celah. Rumah tangga harmonis, karir cemerlang, dan tabungan yang berlimpah. Sayang, jangan melamun, sapa Bayu, mengecup kening Bunga lembut. Kamu tahu, aku tidak akan bisa mencapai semua ini tanpa kamu. Bunga tersenyum. Kamu yang hebat, Bayu, aku hanya mendukungmu. Tidak, sanggah Bayu, membelai rambut Bunga. Kamu jauh lebih dari itu. Kamu adalah otak di balik keuangan kita, dan jantung dari hidupku. Perkataan Bayu membuat hati Bunga menghangat. Dia merasa sangat beruntung. Semua yang ia miliki seakan-akan merupakan impian yang menjadi kenyataan. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa impian itu hanyalah gelembung sabun yang siap meletus kapan saja. 2 hari kemudian, Bayu mengumumkan berita besar saat mereka sedang makan malam. Ia mendapatkan proyek besar di luar kota yang akan berlangsung selama sebulan. Proyek ini sangat penting, Bunga, jelas Bayu, matanya berbinar penuh semangat. Jika berhasil, perusahaan kita bisa menjadi unicorn dalam setahun ke depan. Aku harus langsung mengawasinya di sana. Bunga merasa campur aduk. Di satu sisi, ia bangga dengan pencapaian suaminya. Di sisi lain, sebulan adalah waktu yang sangat lama untuk berpisah. Ia akan merindukan Bayu, tawa Bayu, dan kehadiran Bayu di sisinya. Kamu yakin sebulan, Mas? Tanya Bunga, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Pekerjaan kantor di sini bagaimana? Aku sudah menunjuk kepala divisi untuk mengurus semuanya. Lagi pula, ada kamu di sini, kan? Kamu bisa mengambil alih kendali penuh selama aku pergi. Bayu tersenyum meyakinkan. Jangan khawatir, sebulan akan terasa cepat. Aku akan sering meneleponmu dan mengirimkan foto-foto proyek. Bunga akhirnya mengangguk, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah demi masa depan mereka. Ia bahkan ikut membantu Bayu menyiapkan koper. Ia memastikan semua kebutuhan suaminya terpenuhi, mulai dari pakaian kerja, vitamin, hingga camilan favoritnya. Di malam keberangkatan Bayu, Bunga memberikan pelukan hangat. Aku akan sangat merindukanmu, Bayu, bisik Bunga. Aku juga, sayang, jawab Bayu, suaranya terdengar tulus. Jaga dirimu baik-baik. Aku mencintaimu. Ketika Bayu sudah pergi, Bunga mencoba mengisi hari-harinya. Ia fokus pada pekerjaan di perusahaan dan bertemu dengan teman-temannya. Setiap malam, mereka rutin video call. Bayu selalu terlihat lelah, tetapi ia selalu menyempatkan diri untuk bercerita tentang proyeknya. Namun, ada satu hal yang mengganjal hati Bunga. Latar belakang Bayu saat video call selalu sama, sebuah dinding polos berwarna putih. Bunga sempat bertanya, tetapi Bayu hanya menjawab bahwa ia sedang menginap di apartemen proyek dan belum sempat mendekorasi. Maaf ya, sayang. Di sini sinyalnya jelek banget. Aku harus di ruangan ini terus, kata Bayu, suatu malam. Bunga mencoba menepis prasangka buruknya. Mungkin memang demikian adanya. Mungkin Bayu sibuk sekali. Namun, firasat aneh itu terus menggerogoti pikirannya. Firasat yang terasa dingin, menusuk, dan tak bisa dijelaskan. Hingga suatu hari, Bayu meneleponnya dari nomor yang tidak dikenal. Ia bilang ponselnya hilang dan ia sedang panik. Tolong transfer uang ke rekening ini, sayang. Aku harus beli ponsel dan alat-alat proyek yang hilang, pinta Bayu dengan nada tergesa-gesa. Bunga yang tidak berpikir panjang langsung mentransfer sejumlah uang. Namun, setelah menutup telepon, Bunga merasa ada yang tidak beres. Mengapa Bayu tidak memintanya mengirimkan uang ke rekening pribadi Bayu saja? Mengapa ke rekening asing? Bunga mulai merasa tidak nyaman. Ia teringat cerita salah satu temannya yang suaminya berselingkuh,
dan sering berpura-pura kehilangan ponsel untuk memeras uang. Pikiran Bunga berpacu. Ia mencoba mengingat-ingat setiap detail percakapannya dengan Bayu. Ia mencari tahu nomor rekening yang digunakan Bayu. Ternyata nomor rekening itu atas nama Windy. Nama yang terdengar asing di telinga Bunga. Pada hari ke-25 kepergian Bayu, Bunga sedang membersihkan ruang kerja suaminya. Ia tidak sengaja menemukan sebuah amplop terselip di bawah tumpukan dokumen. Bunga membukanya dengan rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Isinya adalah tiket pesawat dan tagihan hotel. Tiket pesawat itu atas nama Bayu dan Windy. Tagihan hotel itu juga atas nama mereka berdua dan bukan di luar kota untuk proyek, melainkan di sebuah resort pantai yang terkenal. Jantung Bunga berdegup kencang. Tangannya gemetar. Otaknya menolak untuk memproses informasi ini. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah kesalahan. Mungkin Bayu membeli tiket untuk rekan kerjanya, Windy, yang kebetulan sama namanya dengan ibu mertua temannya. Namun, air mata Bunga menetes, membasahi amplop itu. Ia tahu semua ini adalah kebohongan. Bunga tidak bodoh. Ia tahu betapa liciknya seorang penipu. Ia tahu betapa dalamnya cinta yang bisa hancur karena pengkhianatan. Ia hanya tidak pernah berpikir bahwa suaminya, cinta sejatinya, bisa melakukan hal sekeji ini. Di balik semua kemewahan dan keharmonisan yang mereka ciptakan, tersimpan kebusukan yang tak pernah Bunga duga. Kehidupan sempurnanya retak, pecah menjadi serpihan-serpihan tajam yang siap melukai hatinya kapan saja. Ini bukan hanya tentang Bayu yang berselingkuh. Ini tentang kepercayaannya yang dikhianati, kebahagiaannya yang direnggut, dan harga dirinya yang diinjak-injak. Bunga tahu, dari titik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ini hanyalah awal dari segalanya. Bunga menatap kosong pada selembar kertas di tangannya. Tiket pesawat dan tagihan hotel. Bukan hanya Bayu, tetapi juga nama Windy tercetak jelas di sana. Tangannya bergetar hebat. Matanya memanas, namun air matanya tak lagi mengalir. Emosi yang lebih kuat dari kesedihan, yaitu kekosongan, kini mengambil alih. Ia merasa seperti sedang menonton film tentang orang lain, sebuah film horor yang mengerikan di mana ia adalah tokoh utamanya. Pikiran Bunga berpacu. Ia menelaah kembali semua yang terjadi. Telepon yang jarang, video call dengan latar belakang yang selalu sama, hingga permintaan transfer uang ke rekening atas nama Windy. Setiap kepingan puzzle yang tadinya ia abaikan, kini jatuh pada tempatnya dan membentuk sebuah gambaran yang sangat mengerikan. Bunga tidak bodoh. Sebagai direktur keuangan, ia tahu betul bagaimana membaca angka dan menganalisis pola. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah skenario yang disiapkan dengan matang, dan ia adalah korban yang sempurna. Ia memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Tidak ada gunanya menangis, histeris, atau marah-marah. Jika ia melakukan itu, ia hanya akan menunjukkan kelemahannya. Bayu dan Windy akan tahu bahwa rencananya sudah terbongkar, dan mereka mungkin akan menghancurkannya lebih cepat. Bunga memilih untuk menyembunyikan rasa sakitnya, menguburnya dalam-dalam, dan mengenakan topeng seolah-olah semuanya baik-baik saja. Bunga mengambil ponselnya dan menelepon Bayu. Suaranya terdengar ceria, nyaris tanpa cacat. "Mas, bagaimana kabar proyeknya? Aku baru saja lihat laporan keuangan, semuanya lancar di sini. Jangan lupa makan, ya?" Di seberang sana, Bayu menjawab dengan nada yang juga ceria, tanpa sedikit pun kecurigaan. "Lancar kok, sayang. Proyeknya hampir selesai. Aku sangat merindukanmu. Doakan saja, ya, biar aku cepat pulang." Mendengar Bayu mengucapkan kalimat, "merindukanmu," membuat Bunga merasa mual. Kalimat itu terasa sangat kotor dan palsu. Namun, ia terus berpura-pura. "Tentu, Mas. Hati-hati ya di sana. Aku sudah siapkan kejutan untuk kepulanganmu." Setelah menutup telepon, Bunga tersenyum sinis. Kejutan. Tentu saja, akan ada kejutan. Kejutan yang akan membuat hidup mereka berdua hancur berkeping-keping. Bunga mulai melakukan investigasi kecil-kecilan. Ia mencari nama Windy di media sosial. Hasilnya mengejutkan. Windy adalah seorang janda beranak satu yang berprofesi sebagai desainer interior. Ia memiliki akun media sosial yang cukup aktif, dan Bunga menemukan beberapa foto yang mencurigakan. Di salah satu foto, Windy berpose di sebuah pantai yang sangat mirip dengan gambar di brosur hotel yang ia temukan. Dan di foto-foto lainnya, terlihat seorang pria yang membelakangi kamera. Walaupun tidak terlihat jelas, Bunga bisa mengenali arloji yang dipakai pria itu. Arloji itu adalah hadiah ulang tahun darinya untuk Bayu tahun lalu. Arloji itu tidak dijual secara umum, melainkan edisi terbatas yang ia pesan khusus.
Firasatnya kini bukan lagi sekadar firasat. Itu adalah fakta yang menyakitkan. Bayu tidak sedang bekerja. Ia sedang berlibur, menikmati waktunya bersama wanita lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Bayu juga sedang bersama seorang anak laki-laki. Anak yang bukan anak mereka. Bunga dan Bayu belum dikaruniai anak. Sebuah kenyataan yang seringkali membuat Bunga sedih. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Bayu sudah memiliki anak dengan wanita lain. Pikiran itu seperti hantaman keras di kepala Bunga. Kepalanya terasa pening, dan tangannya kembali bergetar. Hatinya seperti dirobek-robek, meninggalkan luka menganga yang perih. Ia tidak bisa lagi menahannya. Bunga mengunci pintu kamarnya, membiarkan air matanya mengalir deras tanpa suara. Ia menangis hingga kehabisan napas, hingga tubuhnya terasa lemas. Di tengah kesedihan yang mendalam itu, Bunga menemukan sebuah tekad baru. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia tidak akan menjadi korban. Ia akan bangkit, mengumpulkan semua kekuatannya, dan membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan, namun elegan. Keesokan harinya, Bunga pergi ke kantor. Ia memanggil kepala divisi keuangan, seorang pria parubaya yang sudah bekerja dengan mereka selama bertahun-tahun. Bunga meminta pria itu untuk memeriksa semua transaksi yang dilakukan oleh Bayu selama sebulan terakhir. Tolong periksa secara detail, Pak. Setiap transaksi, sekecil apapun, catat semuanya dan kirimkan ke saya, perintah Bunga dengan nada serius. Bunga juga meminta kepala divisi IT untuk memeriksa akun email Bayu. Ia mencari tahu apakah ada komunikasi yang mencurigakan antara Bayu dan Windy. Ia tidak menemukan apapun, karena Bayu terlalu cerdas untuk menggunakan email kantor untuk urusan pribadi. Namun, Bunga tidak menyerah. Ia tahu ada cara lain. Ia ingat bahwa Bayu sering menggunakan kartu kredit pribadi untuk memesan tiket dan hotel. Ia juga tahu bahwa Bayu sering menggunakan akun email pribadinya untuk hal-hal yang tidak ia ingin Bunga ketahui. Bunga mengambil koper Bayu yang masih tersimpan rapi. Ia mencari kunci koper itu. Di dalam tas kerja Bayu, ia menemukan sebuah kunci kecil yang cocok. Bunga membuka koper itu dan menemukan beberapa dokumen. Di antara dokumen-dokumen itu, Bunga menemukan sebuah tiket pesawat dan tagihan hotel lainnya. Kali ini, tagihan itu di sebuah kota yang berbeda, jauh dari tempat yang Bayu sebut sebagai tempat proyek. Di dalam amplop yang sama, Bunga juga menemukan sebuah foto. Foto itu adalah foto keluarga. Bayu, Windy, dan seorang anak laki-laki sedang tersenyum bahagia. Wajah mereka terlihat sangat bahagia, seolah-olah mereka adalah keluarga yang sempurna. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan yang indah. Untuk ayah Bayu, dari Windy dan Rian. Hati Bunga hancur berkeping-keping. Firasat yang tadinya hanya bisikan kini menjadi teriakan keras di kepalanya. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia adalah istri yang bodoh, yang telah dibohongi oleh suaminya sendiri. Di babak baru dalam hidupnya ini, Bunga tidak lagi mengenal kebahagiaan. Ia hanya merasakan kehampaan. Namun, ia tidak akan membiarkan kehampaan itu menghancurkannya. Ia akan menjadikannya bahan bakar. Bahan bakar untuk membalas dendam, untuk membuktikan bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Ia akan membuat Bayu dan Windy merasakan penderitaan yang jauh lebih dalam dari apa yang ia rasakan saat ini. Bunga menatap foto itu dengan tatapan kosong. Bayu, Windy, dan anak kecil bernama Rian. Ketiganya tampak sangat bahagia, seperti keluarga yang sempurna. Air mata Bunga kembali jatuh. Bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah yang membakar. Ia merasa seperti diperankan dalam sebuah sandiwara tragis di mana ia adalah satu-satunya penonton yang tidak tahu apa-apa. Selama ini, ia telah mencintai seorang pria yang ternyata hidup dalam kebohongan. Pria yang ia percaya sepenuhnya, yang ia dukung dalam setiap langkahnya, ternyata sudah memiliki keluarga lain di belakangnya. Kebohongan Bayu tidak hanya sekadar selingkuh, tetapi pengkhianatan yang sistematis. Ia tidak hanya menyembunyikan wanita lain, tetapi juga anak dan sebuah kehidupan baru yang dibangun di atas penderitaan Bunga. Semua kebahagiaan, tawa, dan janji yang pernah Bayu ucapkan terasa seperti sampah. Bunga merasa bodoh, begitu bodoh karena ia tidak menyadari tanda-tanda itu lebih awal. Dengan tangan gemetar, Bunga mengambil ponselnya. Ia tidak menelepon Bayu. Ia tidak akan memberinya kepuasan untuk mendengar Bunga menangis atau marah-marah. Bunga menekan nomor seorang teman lamanya, seorang detektif swasta yang pernah ia kenal saat menangani kasus penipuan di perusahaannya. "Halo, Leo, ini Bunga. Aku butuh bantuanmu," ucap Bunga, suaranya terdengar dingin dan tegas, sangat berbeda dari Bunga yang ceria. "Bunga?
Lama tidak dengar kabar darimu. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Tanya Leo, suaranya terdengar khawatir. Aku butuh kamu untuk melacak suamiku. Aku ingin tahu persis apa yang dia lakukan selama sebulan ini. Jawab Bunga tanpa basa-basi. Leo terkejut. Melacak Bayu? Ada apa, Bunga? Apa dia? Jangan tanya apa-apa, Leo. Aku hanya butuh bukti, potong Bunga. Aku akan mengirimkan semua detail yang kamu butuhkan. Aku mau laporan yang lengkap, video, foto, semuanya. Dan satu lagi, aku tidak ingin dia tahu kalau aku mengawasinya. Aku mau semua ini dilakukan secara rahasia. Baik, Bunga. Aku akan segera memulainya, jawab Leo, suaranya berubah serius. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah, dan ia tidak akan mengecewakan temannya. Selama beberapa hari berikutnya, Bunga kembali menjalani hidupnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ia pergi ke kantor, menghadiri rapat, dan bahkan menelepon Bayu seperti biasa. Ia bertanya tentang proyeknya, berpura-pura tertarik dengan detail teknis, dan mengucapkan kata-kata manis yang terasa pahit di lidahnya. Namun, di balik topeng yang ia kenakan, Bunga terus mengumpulkan data. Ia menyalin semua dokumen penting perusahaan, mencari tahu semua aset yang mereka miliki, dan membuka rekening bank rahasia atas namanya sendiri. Seminggu kemudian, Leo mengirimkan sebuah paket ke alamat Bunga. Di dalamnya terdapat sebuah flash drive dan beberapa dokumen. Bunga menahan napasnya saat membuka paket itu. Tangannya gemetar, tetapi hatinya sudah mengeras. Ia memasukkan flash drive ke laptopnya. Isi dari flash drive itu menghancurkan Bunga. Video dan foto yang menunjukkan Bayu tidak sedang bekerja. Ia berada di pantai, berenang, tertawa, dan bermain pasir dengan Windy dan Rian. Mereka terlihat sangat bahagia, seperti keluarga yang tidak punya masalah. Bunga melihat video di mana Bayu menggendong Rian, menemaninya bermain sancastle, dan mencium Windy dengan penuh kasih sayang. Setiap video adalah tamparan keras di wajah Bunga. Setiap foto adalah pisau yang menusuk hatinya. Ia melihat Bayu, suaminya, pria yang mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan dan orang tua mereka, kini memeluk wanita lain dengan kehangatan yang seharusnya ia berikan kepada Bunga. Ia melihat Bayu, pria yang selalu berkata bahwa ia ingin memiliki anak dengannya, kini tertawa bahagia dengan anak dari wanita lain. Bunga tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya duduk diam, membiarkan semua bukti itu meresap ke dalam dirinya. Kemarahan, kesedihan, dan rasa sakit yang tadinya menguasai dirinya kini melebur menjadi satu tekad baja. Tekad untuk membalas dendam. Bunga kemudian membuka dokumen yang dikirimkan Leo. Isinya lebih mengejutkan lagi. Leo tidak hanya melacak Bayu, tetapi juga Windy. Leo menemukan bahwa Windy adalah mantan kekasih Bayu dari masa lalu. Mereka pernah berpacaran sebelum Bayu bertemu Bunga. Mereka putus karena Windy hamil dengan pria lain, namun pria itu meninggalkannya. Bayu yang saat itu sudah menikah dengan Bunga, kembali mendekati Windy. Ia bahkan diam-diam membiayai sekolah Rian dan menafkahi Windy. Selama ini, setiap kali Bayu mengatakan ia harus lembur atau pergi keluar kota, ia sebenarnya pergi menemui Windy dan Rian. Semua ini adalah kebohongan yang rapi, sebuah jaring laba-laba yang menjebak Bunga. Ia merasa sangat mual, seolah semua makanan yang pernah ia makan bersama Bayu kini berbalik di perutnya. Ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Ia tidak bisa lagi percaya pada cinta. Di tengah kehancuran itu, Bunga menemukan sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang berasal dari rasa sakit, dari pengkhianatan, dan dari harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ia tidak akan membiarkan Bayu lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan Windy menikmati hasil pengkhianatan mereka. Bunga akan membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan, tetapi ia akan melakukannya dengan tenang, cerdas, dan elegan. Ia akan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Ia akan menghancurkan mereka, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdasan. Bunga akan menjadi sosok yang paling mereka takuti. Dengan tekad bulat, Bunga membuang flash drive dan dokumen itu ke dalam brankas. Ia mengunci rapat semuanya. Ia akan menunggu saat yang tepat, saat Bayu kembali ke Jakarta. Ia akan menyambutnya dengan senyum palsu, pelukan hangat, dan ciuman yang terasa hampa. Ia akan membiarkan Bayu berpikir bahwa ia telah berhasil, bahwa ia telah lolos dari kejahatannya. Namun, di balik semua kepura-puraan itu, Bunga sudah siap untuk memulai permainannya. Ia akan menjadi dalang, dan Bayu serta Windy akan menjadi boneka yang akan ia mainkan. Ini adalah awal dari sebuah balas dendam yang dingin, kejam, tetapi memuaskan. Rasa sakit dan amarah yang tadinya membakar Bunga kini telah berubah menjadi energi yang dingin dan terkendali.
Setelah menyegel bukti-bukti pengkhianatan Bayu di brankasnya, Bunga mulai menyusun rencana. Ia tidak akan terbawa emosi. Ia akan bergerak secara strategis, selangkah demi selangkah, seperti seorang pemain catur yang sabar menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan rajanya. Pagi itu, Bunga pergi ke kantor dengan penampilan yang sempurna. Senyumnya terlukis indah, dan matanya memancarkan aura ketenangan yang menipu. Tak ada yang tahu badai yang bergolak di dalam dirinya. Ia memanggil sekretarisnya, Sarah, dan meminta agar jadwalnya dikosongkan untuk beberapa hari ke depan. Saya ada beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan, Sarah. Pastikan tidak ada yang mengganggu, ujar Bunga dengan suara lembut namun penuh wibawa. Langkah pertama Bunga adalah mencari pengacara terbaik. Bukan sembarang pengacara, melainkan pengacara perceraian dan hak properti yang memiliki reputasi tak terkalahkan. Bunga menghubungi Lukas, seorang pengacara senior yang terkenal karena kecerdasannya dalam memenangkan kasus-kasus rumit. Bunga sudah mengenalnya dari beberapa transaksi bisnis, tetapi tidak pernah menyangka akan menggunakan jasanya untuk urusan pribadi. Mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi. Bunga membawa semua dokumen yang telah ia siapkan, termasuk laporan keuangan perusahaan, sertifikat properti, dan yang paling penting, bukti-bukti pengkhianatan Bayu. Bunga menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, dengan suara datar dan tanpa emosi. Lukas mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, terkesan dengan betapa tenangnya Bunga menghadapi situasi seberat ini. Tindakan Anda sangat cerdas, Nona Bunga, puji Lukas setelah Bunga selesai bercerita. Banyak klien saya yang langsung menyerang, membuat kesalahan, dan akhirnya kehilangan segalanya. Anda justru bergerak secara strategis. Saya tidak mau kehilangan apapun, Lukas. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, jawab Bunga, matanya memancarkan tekad baja. Lukas membuka semua dokumen yang dibawa Bunga. Berdasarkan dokumen ini, sebagian besar aset properti dan perusahaan masih atas nama Anda. Itu adalah keuntungan besar. Kita bisa membekukan semua aset yang mereka gunakan, dan kita juga bisa menuntut cerai dengan alasan yang kuat. Bunga mengangguk. Itu rencananya. Saya ingin Bayu dan Windy merasakan penderitaan yang sama seperti yang saya rasakan. Saya ingin mereka kehilangan segalanya. Lukas tersenyum tipis. Misi Anda akan berhasil, Nona Bunga. Kita akan mulai dengan mengurus rekening bank mereka. Saya akan mengirimkan semua berkas hukum yang diperlukan. Begitu Bayu pulang, kita bisa memulai tindakan. Setelah pertemuan itu, Bunga kembali ke apartemen. Ia merasa lebih kuat. Ia tidak sendirian. Ada orang lain yang membantunya, orang yang memiliki pengetahuan hukum dan bisa melindunginya. Namun, Bunga tidak sepenuhnya mengandalkan Lukas. Ia tahu, dalam perang ini, ia harus menjadi jenderal yang memimpin pasukannya sendiri. Bunga mulai mengurus semua aset yang mereka miliki secara diam-diam. Ia memindahkan semua tabungannya dari rekening gabungan ke rekening pribadinya. Ia juga memindahtangankan sertifikat kepemilikan saham perusahaan atas namanya sendiri. Sebagai direktur keuangan, ia punya akses penuh dan kewenangan untuk melakukan semua itu. Ia bergerak dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada jejak digital yang bisa dilacak oleh Bayu. Bunga juga mulai mengumpulkan semua informasi tentang Windy. Ia tahu dari laporan Leo, bahwa Windy memiliki sebuah butik kecil yang keuangannya dibiayai oleh Bayu. Dengan pengetahuannya tentang keuangan, Bunga tahu cara untuk menghancurkan bisnis kecil itu tanpa meninggalkan jejak. Ia mulai menyusun skema finansial yang rumit, menggunakan perusahaan-perusahaan fiktif dan rekening-rekening cadangan untuk menekan bisnis Windy secara perlahan. Pada malam hari, Bunga duduk di meja kerjanya, menatap foto pernikahan mereka yang diletakkan di samping foto Bayu, Windy, dan Rian. Bunga membandingkan kedua foto itu. Ia melihat betapa bodohnya ia dulu. Mata Bunga kini tidak lagi dipenuhi air mata, melainkan perhitungan. Kau pikir bisa mempermainkanku, Bayu? Bisik Bunga pada foto itu. Kau salah. Kau akan melihat siapa Bunga yang sebenarnya. Bunga kemudian menelepon Bayu, suaranya tetap ceria. Mas, aku sudah dengar dari teman-temanmu kalau kamu akan pulang lusa. Aku tidak sabar menunggumu. Bayu terdengar senang di seberang telepon. Ya, sayang. Proyeknya sudah selesai. Aku juga tidak sabar bertemu denganmu. Kita bisa liburan sebentar, ya? Bunga tersenyum sinis. Liburan. Tentu saja, akan ada liburan. Liburan yang tidak akan pernah Bayu lupakan. Ia telah memikirkan setiap langkah, setiap skenario, dan setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Ia tahu Bayu akan panik, marah, dan mencoba membalikan keadaan. Namun, Bunga sudah siap.
Ia sudah membangun benteng pertahanan yang kuat. Ia tidak akan pernah lengah. Ia akan menjadi bunga yang baru, yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih kejam. Ia akan membuat Bayu dan Windy kehilangan segalanya. Bukan hanya uang dan harta, tetapi juga harga diri dan kebahagiaan. Bunga akan memastikan mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Ia akan menjadi malaikat maut bagi kebohongan yang mereka ciptakan. Bunga membuang foto pernikahan mereka ke tempat sampah. Ia tidak lagi melihatnya sebagai kenangan indah, melainkan sebagai monumen kebodohannya. Ia akan mengubur masa lalunya dan memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan bangkit dari kehancuran dan menemukan kembali dirinya. Bunga menatap layar komputernya. Di sana terpampang data perbankan yang sangat rumit. Semua aset, rekening gabungan, rekening perusahaan, bahkan rekening pribadi Bayu, kini berada di bawah kendalinya. Sebagai direktur keuangan, ia memiliki akses dan otoritas penuh. Ia tahu persis bagaimana cara mengunci semuanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Langkah pertama dari rencana balas dendamnya akan segera dimulai, dan Bunga merasakan sensasi dingin namun memuaskan menjalar di sekujur tubuhnya. Pagi itu, Bayu mengirimkan pesan singkat. "Sayang, aku sudah di bandara. Aku akan segera pulang. Aku sangat merindukanmu. Sampai jumpa di rumah." Bunga membalas pesan itu dengan emotikon hati dan kata-kata manis. Ia tersenyum sinis. Bayu tidak tahu apa yang menantinya. Ia tidak tahu bahwa ia akan pulang ke kehancuran yang telah Bunga siapkan dengan matang. Dengan bukti yang solid di tangan, Bunga menghubungi pengacaranya, Lukas. "Lukas, saatnya. Lakukan sekarang," perintah Bunga dengan suara tegas. Lukas mengerti. Ia segera mengajukan perintah pembekuan aset gabungan ke pengadilan. Sebagai direktur keuangan perusahaan, Bunga memberikan semua data yang dibutuhkan, menunjukkan adanya transaksi mencurigakan dan penyalahgunaan dana perusahaan oleh Bayu. Dengan bukti yang tak terbantahkan, perintah pengadilan segera dikeluarkan. Dengan tenang dan penuh perhitungan, Bunga mulai mengambil tindakan. Ia membekukan semua kartu kredit dan rekening bank atas nama Bayu. Ia juga mengalihkan semua dana dari rekening perusahaan ke rekening cadangan yang hanya bisa diakses olehnya. Ia memastikan tidak ada satupun rupiah yang bisa diambil oleh Bayu. Bahkan rekening bisnis yang digunakan Bayu untuk proyek-proyek kecilnya juga Bunga bekukan. Semua ini dilakukan secara diam-diam, tanpa pemberitahuan, dan tanpa jejak. Bunga juga membekukan rekening atas nama Windy, rekening yang Bayu gunakan untuk membiayai hidup Windy dan anaknya. Bunga menggunakan bukti transfer dana yang ia dapatkan dari laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa dana perusahaan telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan bukti ini, pihak bank tidak ragu untuk membekukan rekening tersebut. Bunga tahu, langkah ini tidak akan langsung terasa. Bayu masih memiliki uang tunai di dompetnya, dan merasa segalanya baik-baik saja. Ia akan pulang dengan perasaan bahagia, mengira ia telah berhasil menipu Bunga. Ia akan terkejut saat semuanya terbongkar, saat ia menyadari bahwa ia tidak punya apa-apa lagi. "Saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin mereka jatuh dari ketinggian yang sama," kata Bunga kepada dirinya sendiri. Sementara itu, Bunga terus bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia menyiapkan makan malam romantis untuk menyambut Bayu. Ia mengenakan gaun yang indah, menyalakan lilin, dan menyiapkan hidangan kesukaan Bayu. Bunga memainkan perannya dengan sangat baik, dengan senyum palsu di bibirnya dan tatapan kosong di matanya. Ketika Bayu tiba, ia disambut dengan hangat oleh Bunga. "Sayang, aku sangat merindukanmu," seru Bayu, memeluk Bunga erat. Bunga membalas pelukan itu, hatinya terasa dingin. "Aku juga, Mas." Mereka makan malam bersama, saling bertukar cerita. Bunga dengan sabar mendengarkan cerita Bayu tentang proyeknya yang sukses. Setiap kebohongan yang Bayu ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk hati Bunga, tetapi Bunga tidak menunjukkan apa-apa. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, menunggu saat yang tepat. Ketika mereka sudah selesai makan, Bunga berkata, "Mas, aku punya kejutan untukmu. Aku sudah siapkan liburan ke tempat yang kamu suka. Aku sudah pesan tiket dan hotelnya." Bayu terkejut. "Serius? Sayang, kamu tahu saja. Kebetulan aku ingin sekali liburan," katanya dengan wajah berbinar. "Tentu saja. Tapi aku ingin kamu yang bayar semuanya. Kan kamu yang traktir aku, kan?" kata Bunga sambil terkekeh. Bayu tersenyum. "Tentu, sayang. Kartu kreditku ada di dompetku. Besok kita langsung berangkat." Bunga tahu. Besok, saat Bayu mencoba menggunakan kartunya, ia akan terkejut.
Ia akan menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Bunga sudah siap untuk menghadapi badai itu. Ia akan menjadi ratu yang duduk di singgasananya, menyaksikan kehancuran Bayu dengan tenang. Babak baru dalam hidup mereka akan segera dimulai, babak di mana kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Bunga tidak lagi merasa menjadi korban. Ia adalah seorang yang kuat, yang telah bangkit dari kehancuran dan siap untuk membalaskan dendamnya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden, menyinari kamar tidur Bunga dan Bayu. Keduanya terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Bunga, dengan hati yang dingin dan penuh perhitungan, menatap Bayu yang masih tertidur pulas di sampingnya. Bayu, di sisi lain, terbangun dengan semangat yang membara, memikirkan rencana liburan yang dijanjikan Bunga. Ia merasa sangat beruntung memiliki Bunga, seorang istri yang tidak hanya cantik dan cerdas, tetapi juga sangat pengertian. Ia tidak tahu, rasa syukur itu akan segera berubah menjadi kepanikan. Setelah mandi dan sarapan bersama, Bunga berkata, "Mas, kamu yang atur semuanya, ya. Aku mau kamu yang bayar semua biaya liburannya, mulai dari tiket, hotel, sampai belanja." Bayu tertawa kecil, "Tentu saja, sayang. Kartu kreditku masih ada. Nanti aku bayar semuanya." Bayu mengambil dompetnya dan mencoba memesan tiket pesawat dari ponselnya. Setelah memasukkan semua data yang diperlukan, ia menekan tombol, bayar. Layar ponselnya menunjukkan pesan, transaksi gagal. Kartu kredit Anda dibekukan. Bayu mengerutkan kening. "Loh, kok bisa?" pikirnya. Ia mencoba lagi, kali ini dengan kartu kredit yang berbeda. Hasilnya sama, transaksi gagal. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mencoba kartu kredit lain. 3 kartu kredit, semuanya ditolak. Ia mencoba memesan hotel, dan lagi-lagi, transaksi gagal. Bayu mulai panik. Ia segera menelepon banknya, berharap ada masalah teknis yang bisa diselesaikan dengan cepat. "Maaf, Bapak Bayu. Semua rekening Anda telah dibekukan berdasarkan perintah pengadilan. Kami tidak bisa memberikan detail lebih lanjut," kata petugas bank dengan nada profesional. "Dibekukan? Apa maksudnya? Saya tidak pernah tahu ada masalah seperti ini," seru Bayu, suaranya naik 1 oktav. "Saya CEO perusahaan, bagaimana bisa rekening saya dibekukan? Sekali lagi, kami tidak bisa memberikan detail lebih lanjut. Bapak bisa menghubungi pengacara Anda," jawab petugas itu dengan nada yang sama. Sambungan telepon terputus. Bayu menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Semua rekeningnya, semua uangnya, semua asetnya, semuanya dibekukan. Ia tidak punya uang sepeser pun. Di depannya, Bunga hanya duduk diam, meminum kopinya dengan tenang. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Bunga, ada apa ini? Kenapa semua rekeningku dibekukan?" tanya Bayu, suaranya bergetar. Bunga meletakkan cangkir kopinya. Ia menatap Bayu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mengenakan topengnya. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh dendam. "Kenapa? Kamu masih berani bertanya kenapa?" Bayu terkejut. Bunga yang ia kenal adalah wanita yang lembut dan ceria. Bukan wanita di depannya ini, yang terlihat seperti seorang ratu yang siap menjatuhkan hukuman. "Apa maksudmu, Bunga?" "Aku tidak mengerti," kata Bayu, mencoba bersikap tenang. "Kamu tidak mengerti? Apakah kamu tidak mengerti tentang Windy? Tentang anakmu? Tentang kebohonganmu selama sebulan ini?" jawab Bunga, suaranya tenang namun menusuk. Bayu terdiam. Wajahnya memucat. Ia tidak bisa menyangkalnya. "Bunga tahu segalanya. Bagaimana kamu?" "Bagaimana aku tahu? Jangan meremehkan seorang direktur keuangan. Aku tahu setiap transaksi yang kamu lakukan, setiap tiket yang kamu beli, setiap hotel yang kamu pesan," potong Bunga. "Kamu pikir bisa menipu aku, Bayu? Kamu pikir bisa mencuri uang perusahaan untuk membiayai wanita dan anak harammu tanpa aku tahu?" Bayu tidak bisa berkata-kata. Semua kebohongannya, semua rencananya yang rapi, kini terbongkar. Ia melihat Bunga yang selama ini ia anggap sebagai istrinya, kini terlihat seperti musuhnya. "Bunga, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan semuanya," kata Bayu, mencoba memegang tangan Bunga. Bunga menepis tangan Bayu. "Tidak perlu. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah punya bukti yang tak terbantahkan. Dan sekarang, kamu harus menanggung konsekuensinya." Bayu menatap Bunga dengan tatapan memohon. "Bunga, tolong jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa selesaikan masalah ini." "Tidak ada yang perlu diselesaikan, Bayu.
Semuanya sudah berakhir. Kamu telah memilih jalanmu, dan sekarang kamu harus berjalan di atasnya sendirian. Jawab Bunga, suaranya sangat dingin. Aku sudah menghubungi pengacara. Kita akan bercerai. Dan aku akan pastikan kamu kehilangan semuanya. Bayu panik. Ia mencoba menelepon Windy, tetapi Bunga sudah membekukan rekening Windy juga. Ponsel Windy mati, dan ia tidak bisa dihubungi. Bayu tidak punya uang, tidak punya aset, dan tidak punya siapapun untuk dihubungi. Ia hanya punya Bunga, yang kini menjadi musuh terbesarnya. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh istrinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Bunga, tetapi juga semua kekayaan yang ia bangun selama ini. Bayu menatap Bunga, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di matanya. Bunga, aku mohon. Jangan lakukan ini. Kita bisa mulai dari awal. Bunga tersenyum sinis. Terlambat, Bayu. Kamu sudah memilih. Selamat datang di nerakamu sendiri. Bayu berdiri membeku di tengah ruang tamu apartemennya yang kini terasa asing. Kata-kata Bunga berputar-putar di kepalanya. Dibekukan. Rekening. Pengadilan. Semua itu terasa seperti mimpi buruk, tetapi ia tahu ini nyata. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap Bunga, berharap melihat setitik kebohongan di mata istrinya, tetapi yang ia temukan hanyalah kehampaan yang menakutkan. Bunga bukanlah Bunga yang ia kenal lagi. Wanita di depannya adalah orang asing yang dingin dan penuh dendam. Bunga, aku mohon, jangan begini. Ini pasti ada kesalahpahaman, kata Bayu, mencoba mendekat, tetapi Bunga mundur selangkah, seolah jijik dengan sentuhannya. Tidak ada kesalahpahaman. Aku punya semua bukti, Bayu. Video, foto, laporan keuangan semuanya. Jawab Bunga, suaranya tenang namun menusuk. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku bodoh? Aku adalah direktur keuangan di perusahaanmu. Aku yang mengatur semua uang kita. Bayu menelan ludah. Ia tidak pernah berpikir Bunga akan sejauh ini. Ia selalu menganggap Bunga adalah wanita yang lembut dan naif, yang akan menangis dan memaafkannya. Ia tidak tahu, ia telah membangunkan raksasa yang tertidur. Aku akan menelepon kantorku. Ini pasti ada masalah teknis, kata Bayu, mencoba mencari alasan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Pikirannya kosong, dan ia hanya ingin lari dari kenyataan ini. Bayu meraih ponselnya dan menelepon sekretarisnya di kantor. Halo, Sari, ada apa dengan rekening perusahaanku? Kenapa semuanya dibekukan? Sari, di seberang telepon, terdengar kaget. Dibekukan, Pak? Tapi, Ibu Bunga sudah mengambil alih semuanya. Beliau bilang, Bapak ada urusan pribadi di luar kota dan semua urusan keuangan dialihkan sementara ke beliau. Bayu terdiam. Bunga. Dia yang melakukannya. Dia yang mengambil alih semuanya. Apa maksudmu? Proyek yang aku jalani selama sebulan ini? Semuanya sudah selesai, kan? Proyek apa, Pak? Bapak tidak ada proyek di luar kota. Bapak kan sedang cuti? Tanya Sari, suaranya bingung. Kepala Bayu serasa dihantam palu. Bunga tidak hanya mengambil alih asetnya, tetapi juga merusak reputasinya di kantor. Semua kebohongannya kini terbongkar, tidak hanya di depan Bunga, tetapi juga di depan semua karyawannya. Ia adalah CEO yang curang, yang meninggalkan perusahaannya demi wanita lain. Ia menutup teleponnya dan menatap Bunga dengan tatapan penuh kebencian. Kamu benar-benar kejam, Bunga. Kamu menghancurkan reputasiku. Aku yang kejam? Bunga tertawa sinis. Aku yang kejam karena aku membongkar kebohonganmu? Kamu yang kejam, Bayu. Kamu yang menghancurkan pernikahan kita. Kamu yang menghancurkan kepercayaanku. Kamu yang menghancurkan harga diriku. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku. Bayu tidak bisa berkata-kata. Ia mencoba menelepon Windy, tetapi lagi-lagi, ponselnya tidak terhubung. Ia mencoba menelepon teman-temannya, tetapi mereka tidak mengangkat telepon. Seolah-olah, seluruh dunia telah berkonspirasi untuk menjatuhkannya. Ia kini sendirian, tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa reputasi. Bunga, tolong, aku mohon. Jangan begini. Kita bisa selesaikan ini. Aku akan meninggalkan Windy. Kita bisa mulai dari awal, kata Bayu, suaranya terdengar putus asa. Terlambat, Bayu. Semua sudah terlambat, jawab Bunga, matanya tidak lagi memancarkan amarah, tetapi kehampaan. Kamu pikir pernikahan itu hanya tentang uang? Hanya tentang harta?
Kamu salah. Pernikahan itu tentang kepercayaan, tentang kesetiaan. Dan kamu sudah menghancurkan semuanya. Bunga mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Ia tidak lagi melihat Bayu sebagai suaminya. Ia melihatnya sebagai musuh yang harus ia kalahkan. Aku akan tinggal di rumah orang tuaku sementara waktu. Dan pengacaraku akan menghubungi kamu segera. Bersiaplah, Bayu. Perang ini baru saja dimulai. Bayu menatap punggung Bunga yang menjauh. Ia mencoba memanggilnya, tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, semua kebohongannya telah terbongkar, dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak tahu bagaimana caranya bangkit. Di saat yang sama, Windy juga mengalami kekacauan. Rekening banknya dibekukan, butiknya bangkrut, dan ia tidak bisa menghubungi Bayu. Ia panik, merasa bahwa ia juga menjadi korban dari permainan kotor ini. Namun, ia tidak tahu, ia hanyalah boneka yang dimainkan oleh Bunga. Babak baru dalam hidup Bayu dan Windy akan segera dimulai. Babak di mana mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Babak di mana mereka harus membayar mahal untuk kebahagiaan yang mereka curi. Kekacauan di hidup Bayu dan Windy terjadi begitu cepat, seperti badai yang datang tiba-tiba. Bayu, yang selama ini terbiasa hidup dalam kemewahan, kini terpaksa angkat kaki dari apartemen mewahnya. Bunga telah berhasil mendapatkan perintah pengadilan untuk mengusir Bayu dari sana. Tanpa uang sepeser pun dan tanpa tempat untuk pergi, Bayu hanya bisa membawa koper berisi pakaiannya dan berjalan keluar dari pintu apartemen yang pernah menjadi surga baginya. Ia menatapnya dengan tatapan kosong, tidak percaya bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bayu mencoba menghubungi teman-temannya lagi, tetapi semua teleponnya tidak diangkat. Reputasinya di kantor sudah hancur. Ia adalah CEO yang curang, yang meninggalkan perusahaan dan istrinya demi wanita lain. Tidak ada yang mau berurusan dengannya, takut terkena imbas masalahnya. Di sisi lain kota, Windy juga mengalami nasib yang sama. Rekeningnya dibekukan, butiknya bangkrut, dan pemilik apartemen tempat ia tinggal datang menagih sewa. Windy tidak punya uang untuk membayarnya. Ia mencoba menghubungi Bayu, tetapi ponselnya tidak terhubung. Akhirnya, dengan berat hati, Windy dan anaknya, Rian, harus pergi dari apartemen yang selama ini mereka sebut rumah. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat terakhir yang mereka bisa kunjungi. Windy menangis terseduh-seduh, memeluk Rian erat. Ada apa ini, Mas? Kenapa semuanya jadi begini? Semua rekeningku dibekukan, butikku bangkrut, aku tidak tahu harus pergi kemana lagi. Bayu menatap Windy dengan tatapan kosong. Aku juga, Windy. Bunga yang melakukannya. Dia membekukan semua rekeningku dan rekeningmu. Dia mengambil alih semuanya. Wajah Windy memucat. Ia tidak bisa percaya. Ia tidak pernah berpikir Bunga akan sekejam ini. Ia selalu menganggap Bunga sebagai wanita yang lembut dan tidak berdaya. Ia salah. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Mas, kita tidak punya uang sepeser pun. Kita tidak punya tempat tinggal, kata Windy, air matanya terus mengalir. Bayu tidak tahu harus menjawab apa. Ia juga bingung. Ia terbiasa hidup di lingkungan mewah, mengendarai mobil mewah, dan makan di restoran mahal. Ia tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup di jalanan. Ia tidak tahu bagaimana caranya mencari uang tanpa reputasinya. Dengan berat hati, mereka berdua dan Rian berjalan tanpa tujuan. Mereka mencoba mencari hotel murah, tetapi tidak bisa membayar. Mereka mencoba makan di warung makan, tetapi tidak bisa membayar. Mereka akhirnya harus bertahan hidup di jalanan, merasakan langsung konsekuensi dari perbuatan mereka. Malam itu, mereka tidur di bawah jembatan, kedinginan, kelaparan, dan ketakutan. Rian, yang masih terlalu kecil untuk mengerti, terus bertanya, "Ayah, Bunda, kenapa kita tidur di sini? Aku mau pulang." Pertanyaan itu menusuk hati Bayu dan Windy. Mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak punya rumah untuk pulang. Mereka hanya bisa memeluk Rian erat, berharap bisa memberikan sedikit kehangatan. Di tengah kegelapan itu, Bayu merenung. Ia mengingat kembali semua kebohongan yang ia lakukan. Ia mengingat semua janji yang ia ingkari kepada Bunga. Ia mengingat betapa ia memperlakukan Bunga seperti sebuah boneka yang bisa ia buang kapan saja. Kini, ia merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih buruk. Ia kehilangan segalanya, dan ia tahu, ini semua adalah salahnya. Ia telah menghancurkan hidup Bunga, dan kini, Bunga menghancurkan hidupnya. Ini adalah karma yang harus ia terima. Di sisi lain, Bunga sedang duduk di rumah orang tuanya, minum teh hangat. Ia menerima laporan dari detektifnya, Leo,
bahwa Bayu, Windy, dan Rian kini hidup di jalanan. Bunga tidak merasa puas. Ia tidak merasa bahagia. Ia hanya merasa kosong. Namun, ia tahu, ini belum berakhir. Ia akan memastikan bahwa Bayu dan Windy membayar mahal untuk semua kebohongan mereka. Ia akan memastikan bahwa mereka merasakan penderitaan yang jauh lebih dalam dari apa yang ia rasakan. Babak baru dalam hidup Bunga akan segera dimulai, babak di mana ia akan bangkit dari kehancuran dan menemukan kembali dirinya. Babak di mana ia akan menjadi ratu yang duduk di singgasananya, menyaksikan kehancuran Bayu dan Windy dengan tenang. 1 minggu berlalu sejak Bayu, Windy, dan Rian harus hidup di jalanan. Mereka berjuang keras setiap hari hanya untuk makan dan bertahan hidup. Bayu, yang tidak terbiasa dengan kehidupan keras, kini harus bekerja serabutan. Windy juga terpaksa mengamen di jalanan untuk mendapatkan sedikit uang. Anak mereka, Rian, mulai jatuh sakit karena kedinginan dan kelaparan. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Suatu sore, saat mereka sedang duduk lesu di sebuah taman kota, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan mereka. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam, seorang wanita dengan pakaian rapi dan elegan keluar. Rambutnya terurai indah, dan wajahnya dipoles riasan minimalis namun memesona. Ia menatap mereka dengan tatapan dingin, tanpa emosi. Wanita itu adalah Bunga. Bayu dan Windy terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu Bunga di tempat ini. Bayu merasa malu dan marah, sementara Windy merasa takut. "Kalian terlihat sangat menyedihkan," ucap Bunga, suaranya tenang namun menusuk. "Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya kalian sedang berlibur di tempat mewah, menikmati hasil curian kalian?" Bayu bangkit. "Apa mau kamu, Bunga? Apa kamu belum puas menghancurkan hidup kami?" Bunga tersenyum sinis. "Menghancurkan? Tidak, Bayu. Aku tidak menghancurkan hidup kalian. Kalian yang menghancurkan hidup kalian sendiri. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku." Bunga mengeluarkan sebuah map tebal dari dalam tasnya. "Di dalam map ini, ada semua bukti kebohonganmu, Bayu. Semua bukti penggelapan uang perusahaan, semua bukti perselingkuhanmu dengan Windy, dan semua bukti bahwa Rian adalah anak harammu." Windy menangis. "Bunga, tolong jangan begini. Rian tidak bersalah. Dia anakku." "Benar, dia anakmu, tapi dia juga anak suamiku. Dan itu adalah kesalahan terbesarmu, Windy. Kau pikir bisa merebut suamiku dan hidup bahagia di atas penderitaanku?" Jawab Bunga, suaranya dingin dan menusuk. "Kau salah. Aku akan pastikan kau dan Bayu merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan." Bunga memandang Bayu. "Kau pikir aku akan menangis dan memohon padamu? Kau salah. Aku tidak lagi mengenalmu, Bayu. Kamu adalah musuhku, dan aku akan menghancurkanmu." Bayu tidak bisa berkata-kata. Ia melihat Bunga yang baru, yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih kejam. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ia telah salah besar. "Aku mohon, Bunga. Aku akan tinggalkan Windy. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau," kata Bayu, suaranya bergetar. Bunga tertawa sinis. "Terlambat, Bayu. Semua sudah terlambat. Pengacaraku akan segera mengirimkan surat cerai. Kamu akan kehilangan semua aset, reputasi, dan masa depanmu." Bunga mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. "Halo, Leo? Bawa mereka ke kantor polisi. Mereka telah melakukan penipuan dan penggelapan uang. Aku ingin mereka diproses secara hukum." Bayu dan Windy terkejut. Mereka tidak menyangka Bunga akan sejauh ini. Mereka tidak tahu bahwa Bunga akan menyeret mereka ke pengadilan. Mereka menatap Bunga dengan tatapan memohon, tetapi Bunga tidak peduli. "Selamat menikmati sisa hidupmu, Bayu. Dan kau, Windy, rasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dicampakkan." Bunga melangkah masuk kembali ke mobilnya. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Bayu, Windy, dan Rian yang berdiri membeku di tengah taman. Konfrontasi itu berakhir dengan kemenangan telak bagi Bunga. Ia telah menunjukkan pada mereka bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa mereka permainkan. Di dalam mobil, Bunga tidak merasa bahagia. Ia hanya merasa kosong. Ia telah berhasil membalaskan dendamnya, tetapi rasa sakit di hatinya tidak hilang. Ia tahu, ia harus melanjutkan hidupnya, dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling kuat dan mandiri. Di ruang sidang yang dingin dan formal, Bunga duduk dengan tegak, matanya menatap lurus ke depan. Di depannya, Bayu dan Windy duduk di kursi terdakwa. Wajah mereka terlihat kuyu dan lelah, jauh dari gambaran CEO sukses dan desainer interior yang glamor.
Mereka kini hanya tampak seperti sepasang penjahat yang menunggu hukuman. Bunga tidak merasakan belas kasihan. Ia hanya merasakan keadilan. Sejak Bunga menghubungi pengacaranya, Lukas, dan membawa kasus ini ke jalur hukum, semua proses berjalan cepat dan lancar. Dengan semua bukti yang tak terbantahkan, laporan keuangan yang dicurangi, transfer dana ilegal ke rekening Windy, dan bahkan rekaman pengakuan Bayu saat video call, kasus ini sangat kuat. Penggelapan uang perusahaan, perselingkuhan, dan penelantaran istri adalah tuduhan yang tidak bisa mereka sangkal. Di satu sisi ruang sidang, jaksa penuntut umum membeberkan semua bukti dengan sangat detail. Ia menunjukkan bagaimana Bayu, sebagai CEO, telah menyalahgunakan jabatannya untuk membiayai gaya hidup mewah Windy dan anaknya. Ia juga menunjukkan bagaimana Bunga, sebagai direktur keuangan, secara cerdas berhasil mengamankan semua aset perusahaan dan membongkar kebohongan Bayu. Bunga dipanggil sebagai saksi. Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, dengan suara yang tenang dan jelas. Ia menceritakan bagaimana ia mempercayai Bayu, bagaimana ia mendukungnya dalam setiap langkahnya, dan bagaimana ia menemukan kebohongan yang menghancurkan hatinya. Ia tidak meneteskan air mata, tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya memaparkan fakta, dan itu jauh lebih mematikan. Apakah Anda menyesal atas semua yang terjadi, Nona Bunga? Tanya jaksa penuntut umum. Tidak, jawab Bunga tegas. Saya hanya menyesal karena saya tidak menyadarinya lebih awal. Bayu menatap Bunga dengan tatapan penuh penyesalan. Ia menyadari, Bunga bukanlah wanita yang ia kenal lagi. Bunga yang ia kenal adalah wanita yang lembut dan akan memaafkannya. Bunga yang ada di depannya adalah wanita yang kuat, yang tidak akan pernah memaafkannya. Windy juga dipanggil sebagai saksi. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa dan bahwa ia hanyalah korban dari Bayu. Namun, jaksa penuntut umum menunjukkan bukti transfer dana dari Bayu ke rekeningnya, bukti yang menunjukkan bahwa Windy tahu betul dari mana uang itu berasal. Windy tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menunduk, menangis, dan merasa malu. Setelah semua saksi selesai memberikan kesaksian, hakim membacakan vonis. Berdasarkan semua bukti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa saudara Bayu bersalah atas penggelapan uang perusahaan dan penelantaran istri. Saudara Bayu divonis hukuman penjara selama 5 tahun dan diwajibkan untuk mengembalikan semua kerugian perusahaan. Saudari Windy juga dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dan divonis hukuman penjara selama 2 tahun. Bayu dan Windy terkejut. Mereka tidak menyangka hukuman mereka akan seberat ini. Mereka menatap Bunga dengan tatapan memohon, tetapi Bunga tidak peduli. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, tanpa belas kasihan. Setelah sidang selesai, Bunga meninggalkan ruang sidang dengan perasaan lega. Ia telah membalaskan dendamnya. Ia telah mendapatkan keadilan. Namun, ia tidak merasa bahagia. Ia merasa kosong. Ia tahu, ia harus melanjutkan hidupnya. Di luar ruang sidang, Bayu mencoba mendekati Bunga. Bunga, tolong, aku mohon. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku akan berubah. Bunga menatapnya. Terlambat, Bayu. Semua sudah terlambat. Kamu sudah memilih jalanmu, dan kamu harus menanggung konsekuensinya. Bunga berjalan pergi, meninggalkan Bayu yang hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Di babak baru dalam hidupnya ini, Bunga tidak lagi merasa menjadi korban. Ia adalah seorang yang kuat, yang telah bangkit dari kehancuran dan siap untuk memulai hidup baru. 2 tahun telah berlalu sejak Bunga terakhir kali melihat Bayu dan Windy. Hari-hari Bunga kini dipenuhi dengan kesibukan dan pencapaian. Ia telah berhasil membangun kembali hidupnya, tidak hanya sebagai seorang wanita yang mandiri, tetapi juga sebagai seorang pebisnis yang sukses. Aset perusahaan yang ia selamatkan dari Bayu kini menjadi modal untuk mendirikan bisnis barunya, sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang e-commerce. Bunga duduk di kursi kebesarannya di kantornya yang baru. Kantor itu modern dan elegan, mencerminkan kepribadian Bunga yang kini jauh lebih kuat dan lebih percaya diri. Ia menatap keluar jendela, memandang kota Jakarta yang sibuk. Di balik kesuksesannya, Bunga tahu ia telah banyak berubah. Wanita yang dulu lembut dan naif kini telah digantikan oleh sosok yang tegas, cerdas, dan tidak mudah ditipu. Suatu sore, sekretarisnya, Mita, masuk ke ruangan Bunga. Ibu Bunga, ada kiriman dari seseorang, kata Mita sambil meletakkan sebuah kotak di meja Bunga. Kotak itu berisi sebuah buket bunga mawar putih dan sebuah surat. Bunga membaca surat itu. Untuk Bunga, aku minta maaf atas semua kesalahanku. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku akan selalu mencintaimu. Dari Bayu. Bunga tersenyum sinis.
Ia tidak lagi merasakan amarah, tetapi hanya kehampaan. Ia tahu, Bayu sudah keluar dari penjara. Ia juga tahu, Bayu tidak akan pernah berubah. Ia hanya mencoba untuk mendapatkan simpati. Mita, tolong buang bunga ini. Dan jika ada kiriman lagi dari orang ini, langsung buang saja, perintah Bunga. Mita mengangguk dan segera melaksanakan perintah Bunga. Bunga kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tidak akan membiarkan masa lalunya mengganggu masa depannya. Di sisi lain, Bayu dan Windy kini harus memulai hidup baru. Setelah keluar dari penjara, mereka tidak punya apa-apa. Bayu mencoba melamar pekerjaan, tetapi reputasinya telah hancur. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Ia mencoba membangun bisnis baru, tetapi tidak punya modal. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi mereka semua telah menjauhinya. Windy juga mengalami hal yang sama. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakannya. Ia mencoba memulai bisnis baru, tetapi tidak punya modal. Mereka berdua terpaksa harus bekerja serabutan, tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, dan hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, Bayu melihat sebuah iklan di televisi. Iklan itu menampilkan Bunga, sebagai CEO perusahaan e-commerce yang sukses. Bayu menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Ia melihat Bunga, wanita yang pernah ia sakiti, kini telah menjadi seorang ratu yang sukses. Ia menyesal. Ia menyesal karena ia telah kehilangan Bunga. Ia menyesal karena ia telah kehilangan segalanya. "Mas, apa yang kamu lihat?" tanya Windy, yang baru saja datang dari dapur. "Bunga," jawab Bayu, suaranya pelan. "Dia sudah sukses sekarang." Windy menatap layar televisi dengan tatapan iri. "Itu semua salah kita, Mas. Kalau saja kita tidak melakukan semua ini, kita tidak akan seperti ini." Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap layar televisi, merasa sangat bersalah. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Bunga kembali. Ia juga tahu, ia harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatannya. Babak baru dalam hidup Bunga telah dimulai. Babak di mana ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Babak di mana ia akan menjadi ratu yang duduk di singgasananya, menyaksikan kehancuran Bayu dan Windy dengan tenang. 4 tahun berlalu. Bunga kini bukan lagi hanya seorang pebisnis sukses, tetapi juga seorang ibu. Ia menikah lagi dengan seorang pria baik hati dan tulus bernama Satria, seorang pengusaha di bidang properti yang sangat mencintainya dan menerima masa lalunya dengan lapang dada. Mereka dikaruniai seorang putri yang cantik dan ceria, membuat hidup Bunga terasa lengkap. Kebahagiaan sejati akhirnya ia temukan. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu, melainkan hidup di masa kini yang penuh cinta dan harapan. Suatu sore, Bunga dan Satria sedang menikmati waktu bersama di taman belakang rumah mereka yang asri. Bunga menatap putrinya yang sedang tertawa riang, dan senyumnya mengembang. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah Leo, detektif swasta yang membantunya dulu. "Halo, Bunga. Aku punya kabar terbaru tentang Bayu dan Windy," kata Leo. "Aku sudah tidak tertarik lagi, Leo. Aku sudah bahagia sekarang," jawab Bunga, suaranya tenang. "Tapi ini penting, Bunga. Mereka mengalami kecelakaan," kata Leo. Bunga terdiam. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Ia tidak merasakan belas kasihan, tetapi juga tidak merasa bahagia. Ia hanya merasakan kehampaan. Leo menceritakan semuanya. Bayu, yang tidak punya pekerjaan dan uang, terpaksa menjadi pengemudi ojek online. Windy, yang juga tidak punya pekerjaan, harus menjadi penjual kue keliling. Mereka hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Suatu hari, saat Bayu sedang mengantar Windy dan anaknya, Rian, mereka mengalami kecelakaan. Truk besar menabrak motor mereka, dan Windy serta Rian meninggal di tempat. Bayu mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Bunga menutup teleponnya. Ia menatap Satria, dan Satria mengerti. Ia memeluk Bunga erat. "Aku ada di sini, sayang. Kamu tidak sendirian." Bunga tidak menangis. Ia hanya terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Ia telah membalaskan dendamnya, tetapi ia tidak merasa bahagia. Ia hanya merasa kosong. Beberapa hari kemudian, Bunga mendapatkan surat dari pengacara Bayu. Surat itu berisi permohonan maaf dari Bayu dan permohonan untuk bertemu Bunga. Bunga awalnya menolak, tetapi Satria meyakinkannya. "Mungkin dia ingin minta maaf, sayang. Beri dia kesempatan. Setelah itu, kamu bisa menutup bab ini selamanya," kata Satria. Bunga akhirnya setuju. Ia bertemu Bayu di sebuah kafe. Bayu terlihat sangat berbeda. Ia kurus,
pucat, dan matanya terlihat kosong. Ia menatap Bunga dengan tatapan penuh penyesalan. "Bunga, aku minta maaf," kata Bayu, suaranya bergetar. "Aku tahu aku salah. Aku menghancurkan hidupmu. Aku menghancurkan kebahagiaanmu. Dan sekarang, karma datang padaku." Bayu menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia harus hidup di jalanan, bagaimana ia harus bekerja serabutan, dan bagaimana ia harus kehilangan Windy dan anaknya. Ia menangis terseduh-seduh, memohon maaf pada Bunga. Bunga menatapnya. "Aku sudah memaafkanmu, Bayu. Aku sudah tidak menyimpan dendam lagi. Tapi, aku tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan." Bayu terdiam. Ia tahu, Bunga sudah tidak lagi mencintainya. Bunga sudah menemukan kebahagiaan sejati. Ia hanya bisa menyesal atas semua kesalahan yang ia perbuat. "Aku harap kamu bisa bahagia, Bunga," kata Bayu. Bunga mengangguk. "Aku sudah bahagia, Bayu. Aku harap kamu juga bisa menemukan kedamaian." Setelah pertemuan itu, Bunga kembali ke kehidupannya. Ia tidak lagi memikirkan Bayu dan Windy. Ia hanya fokus pada keluarganya, pada pekerjaannya, dan pada kebahagiaannya. Ia tahu, ia telah berhasil membalaskan dendamnya, tetapi ia melakukannya dengan cara yang tidak menghancurkan dirinya sendiri. Kisah ini berakhir dengan klimaks yang memuaskan. Bayu dan Windy harus menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka. Bunga, di sisi lain, berhasil bangkit dari keterpurukan, menemukan kebahagiaan sejati, dan menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Ia adalah pahlawan yang tidak hanya berhasil membalaskan dendamnya, tetapi juga berhasil menemukan dirinya sendiri.